Tercermin dari harga batubara yang cukup semangat ya, Pak Sarman, dalam beberapa hari terakhir. Tapi di satu sisi dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, kalau kita lihat dari data makro, ekonomi tidak mencapai 5%. Kemudian dari sisi PMI manufaktur juga melambat. Apakah sinyal-sinyal pelemahan ini juga tercermin bagi industri logistik, khususnya pelayanan pengangkutan batubara? Ya, saya rasa memang dalam kondisi saat ini, apalagi dengan tekanan geopolitik ya dan juga pengaruh terhadap perekonomian global, saya rasa semua sektor pasti akan terdampak dalam hal ini. Apalagi kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama yang hanya 4,87%, dengan ekspektasi pemerintah tadinya itu bisa mencapai 5%, ternyata itu kan tidak tercapai dalam hal ini. Nah, itu indikator bahwa memang daya beli masyarakat kita itu sedang tidak baik-baik saja. Padahal kita tahu bahwa di kuartal pertama itu ada momentum yang namanya Idul Fitri. Ya. Biasanya kalau kita berkaca pada kuartal pertama tahun 2024, itu bisa kita mencapai mencapai pertumbuhan ekonomi di hampir 5,02% dalam hal ini. Jadi artinya bisa kita lihat bahwa ini sesuatu kondisi ekonomi kita memang masih perlu tantangan, apalagi dihadapkan dengan kondisi geopolitik yang saat ini sangat-sangat tidak kondusif dan itu berpengaruh terhadap berbagai prospek usaha, termasuk misalnya di industri pelayaran angkutan batubara seperti kami ini gitu. Meskipun terpengaruh, tapi dari segi permintaannya gimana sih Pak Sarman terhadap industri pelayanan juga pengangkutan batubara ini? Kalau permintaan, prospeknya memang sangat-sangat baik ya. Apalagi kita lihat kalau dari sisi ekspor kita terutama ke Cina, India, mereka sangat membutuhkan. Kemudian juga dalam negeri juga kan kita juga masih membutuhkan cukup banyak dalam hal ini. Kalau kita lihat dari data dari Kementerian SDM, bahwasanya di dalam negeri kita masih membutuhkan angka yang sangat tinggi dalam hal ini. Memang tantangannya ke depan bahwa transisi energi ini pasti akan mempengaruhi ya. Karena kita ke depan juga saya rasa itu komitmen dunia bahwa kita akan mengarah kepada renewable energy. Tentu pelan-pelan permintaan batubara itu pasti akan menurun. Tapi itu masih jangka panjang. Kalau sampai saat ini kita lihat bahwa prospek ini masih bagus walaupun ada fluktuasinya dalam hal ini. Jadi meskipun terdampak, tapi ternyata permintaan dalam negeri maupun ekspor ini masih cukup oke ya? Masih cukup tinggi. Kita lihat misalnya barusan saja data ya permintaan ke India, kemudian juga ke Cina, yaitu bahkan harganya juga naik dalam hal ini. Pasti itu akan mempengaruhi daripada prospek ya, industri pengangkutan batubara, baik itu yang sifatnya ekspor maupun lokal. Gitu. Kalau dari ekspor sendiri, kalau misalkan ketika India dan China sebagai produsen batubara ini permintaannya menurun, ada alternatif negara lain nggak sih Pak tujuan Indonesia? Kalau sampai saat ini kan kita di berbagai negara-negara ASEAN kan banyak disuplai dari Indonesia kan kalau kita lihat. Nah, misalnya kalau misalnya seperti negara-negara Thailand misalnya, kemudian juga Vietnam, negara-negara ASEAN dominan masih banyak permintaan ke kita karena memang kita lihat bahwa batubara ini kan masih dibutuhkan dan termasuk murah ya, dan salah satu pemasukan kita terbesar di Indonesia, dan ini menjadi salah satu juga andalan kita dalam hal ini gitu. Oke. Dan tadi Anda sempat katakan faktor geopolitik global ini menjadi salah satu main faktor ya. Dan ini juga mempengaruhi pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Sejauh ini bagaimana dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap industri logistik khususnya angkutan pelayaran batubara? Ya, kalau logistik ini kan ada 3 ya. Ada angkutan laut, ada angkutan darat dan udara. Nah, kalau kita kan di bidang laut nih. Tentu saya rasa pasti mempengaruhi ya, karena sebagian daripada peralatan-peralatan kita ini kan masih ada dari barang-barang import. Pasti mempengaruhi, itu satu. Kedua, kalau misalnya katakanlah mereka melakukan angkutan batubara keluar, katakanlah internasional, katakanlah Indonesia ke China, Indonesia ke India atau negara ASEAN lainnya, ya tentu pasti akan mau tidak mau mempengaruhi dengan mata uang rupiah karena transaksinya kan pakai dolar tuh. Pasti akan terdampak, tentu pasti akan beban operasional, cost operasional pasti akan naik dalam hal ini. Gitu. Jadi makanya beban operasional naik ya. Betul, makanya dalam hal ini ya kita berharap
di situasi kondisi saat ini sangat dibutuhkan bagaimana Bank Indonesia, Kementerian Keuangan ya harus betul-betul melakukan evaluasi, harus melakukan intervensi ya ketika misalnya fluktuasi harga rupiah ini semakin melemah. Karena bukan hanya di industri kita ya, tapi industri-industri kita yang masih membutuhkan bahan-bahan baku itu dari luar, itu mau tidak mau akan mempengaruhi harganya. Dan itu akan membebani biaya operasional, akan membebani kos produksi. Akhir-akhirnya itu nanti akan berdampak terhadap harga-harga di pasaran gitu loh. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan pelemahan nilai rupiah ini ya dampaknya sangat besar. Bukan hanya di industri angkutan batu bara, tapi juga sektor lain gitu. Dan kita juga tahu bahwa tensi yang sempat terjadi di Timur Tengah ini juga mempengaruhi bagaimana pergerakan harga minyak. Ini beban biaya operasional sudah meningkat gara-gara fluktuasi nilai tukar rupiah. Ini kalau misalkan harga bahan bakar juga meningkat, ini seberapa besar tekanan bagi biaya operasional industri? Ya, jadi gini ya, kalau kita lihat ya kasus atau katakanlah kejadian geopolitik saat ini, yang perlu kita antisipasikan itu ada tiga ya. Pertama adalah mengenai ancaman kenaikan harga BBM. Yang kedua tentu yang kita khawatirkan adalah jalur logistik. Yang ketiga tentu yang kita khawatirkan adalah pelemahan nilai rupiah. Nah kalau kita bicara masalah BBM misalnya kita lihat bahwa kalau ya ini kita contoh-contoh aja nih. Kalau misalnya Selat Hormuz itu nyatanya ditutup, itu pasti akan mempengaruhi suplai minyak dunia. Karena kita tahu bahwa hampir 20% suplai minyak dunia itu melewati Selat Hormuz dalam hal ini. Kalau sampai itu ditutup, pasti akan mempengaruhi suplai minyak kita, BBM kita. Karena kita membutuhkan sekitar 1,1 juta barel per hari. Indonesia loh ya. Di satu sisi, kilang-kilang kita hanya bisa mencapai sekitar 700.000 barel per hari. Kita masih membutuhkan impor sekitar 500.000. Artinya 500.000 ini bukan hanya kepentingan masyarakat, tapi juga industri, termasuk kami industri angkutan batu bara. Karena kami seperti solar misalnya, untuk kapal-kapal kami, itu kan kami membutuhkan setiap hari dalam hal ini. Nah sehingga kalau sampai itu nantinya katakanlah naik, ya, pasti akan mempengaruhi kos kan dalam hal ini. Apalagi kalau sampai kelangkaan. Tapi mudah-mudahan kita berharap pemerintah sudah mengantisipasi itu ya sehingga kita harapkan ya tidak ada terjadi. Jadi tadi